Anak pacar ibuku. Aku masih kecil saat itu, kira-kira kelas 6 SD, saat ayahku meninggalkanku untuk selama-lamanya. Sampai sekarang usiaku sudah 25 tahun, itu berarti ibuku telah menjomblo kurang lebih 20 tahunan. Lumayan lama waktu beliau habiskan sendirian tanpa punya pasangan hidup. Beliau nampak menikmati kesendiriannya hingga di suatu hari yang ganjil ibuku berkata, "Mas, ibu boleh tidak punya teman dekat laki-laki? Untuk ibu bisa cerita saja." Dan aku pun dengan dewasanya menjawab, "Boleh bu, gak apa-apa kok, aku juga jarang di rumah karena kerja. Doni adikku juga sudah mulai bekerja. Jadi daripada ibu di rumah sendirian, tidak ada teman cerita, silahkan bu, apapun akan aku izinkan asal ibu senang." Aku tersenyum lebar mengharapkan ibu bisa bahagia ketika aku dan adikku sedang tidak di rumah. Aku juga jomblo, tapi ada sih teman cerita. Dan teman ceritaku berasal dari sebuah aplikasi yang mempertemukan kita karena kita saudara dan seagama, dan juga umur masih satu generasi. Jadi obrolan nyambung aja dan hobi kami cocok. Jadi pas ketemu kami emang seperti sudah diciptakan Tuhan untuk bersama. Sampai pada suatu kesempatan ibu mengajakku ke pesta pernikahan di daerah Gading Serpong dan mengenalkanku dengan teman laki-lakinya. Sepertinya ibu sudah pacaran. Pacar ibu itu memiliki anak perempuan. Nak, sini deh, ibu mau kenalin kamu ke teman ibu yang waktu itu ibu sempat ceritakan ke kamu. Halo Petrus, sapanya. Halo juga om, balasku. Oh iya, kenalin, ini Rati, anak om, kata si om. Aduh, iya benar, dia adalah perempuan yang tidak sengaja mak dengan aku di aplikasi pencarian pasangan. Halo Rati, sapaku ke Rati dengan dalam hati berkata, gawat, ini aneh banget. Lebih anehnya lagi, aku dan Rati sontak seperti orang yang baru kenalan. Hanya salaman, saling tegur sapa, saling tersenyum satu sama lain, dan seolah benar-benar kami baru kenalan di pernikahan tersebut. Padahal kami sudah kenal sekitar 2 bulanan melalui sebuah aplikasi. Aku pun tidak pikir panjang dan meminta izin untuk pergi keliling cari makan. Jujur, ini rasanya terlalu awkward. Aku sampai tidak habis pikir kalau Rati ternyata anaknya boyfriend ibu. Aku bertemu dengan temanku, Adi namanya. Berkat kakaknya, Adi adalah pengantin yang ada di pelaminan. Aku tidak tahu ini berkat atau tidak. Aku dipertemukan dengan boyfriend ibu dan Rati sekaligus. Yo Di, selamat ya buat kakak lo. Aku menyapa dan memberikan selamat ke Adi, sekaligus memeluknya karena kami kebetulan sudah lama tidak bertemu. Hey Pet, thank you ya sudah datang. Mana nyokap lo? Belum ngeliat gue dari tadi. Adi menanyakan keberadaan ibu karena aku posisi sedang sendiri untuk mencari makan dan memberikan selamat kepada Adi. Iya Di, lagi keliling cari makan sih, sepertinya nanti juga ketemu, jawabku sambil pura-pura tidak tahu di mana ibu dan sedang sama siapa. Tidak lama mengobrol dengan Adi, aku kaget ada yang nyenggol dari belakang dan tiba-tiba berdiri di sampingku. Sendiri aja nih cari makannya, nggak aja-aja, tegur Rati tiba-tiba. Aku tidak tahu harus bicara apa karena situasi kami sedang sedikit canggung. Ti, makan yuk,
ini enak sepertinya makanannya, jawabku agak sedikit grogi. Rati pun menegurku, jangan canggung gitu dong, yuk makan bareng. Ia malah menggelayut di tangan dan pundakku. Ya, memang biasa kami mesra-mesraan ketika jalan ke mall atau kemana ya, layaknya orang pacaran pada umumnya. Meskipun kami sebenarnya hanya teman tapi mesra. Dengan posisi berdiri kami pun makan berdua di ujung ruang pernikahan. Di sela-sela makan kami, Rati tiba-tiba berkata bahwa Rati senang kalau ayahnya dan ibuku bisa berpasangan secepatnya. Tapi Rati pun juga sedih karena kedekatan kami berdua harus dibatasi dengan adanya cinta yang hadir dari orang lain. Rati merasa dirinya cemburu dengan ibuku karena ayahnya sekarang sudah memiliki cinta yang lama hilang. Entah apa yang dikatakan Rati itu curhat, sedih atau tidak, tapi Rati juga menyelipkan sebuah kata kalau dia selalu ingin bersamaku. Dia tidak bilang sayang atau cinta ke aku, tetapi aku merasakan sayang dan cinta yang luar biasa dari Rati terhadapku. Aku hanya diam saja mendengar apa yang diucapkan Rati. Aku pun tersenyum melihat Rati. Tiba-tiba aku nyeletuk, "Kamu cantik Yati. Terima kasih, kamu sudah jadi anak yang baik bagi ayahmu. Aku juga mau jadi anak yang baik bagi ibuku. Kamu ajari aku bisa, kita akan jadi saudara mungkin loh. Hahaha." Acara malam itu berlanjut ke sesi salaman terhadap pengantin. Aku melihat ibuku naik ke panggung bersama ayah dari Rati untuk menyelamati pengantin. Aku pun yakin Rati juga melihat hal yang sama. Tak lama kemudian Rati juga mengajakku untuk naik ke panggung bersalaman dengan pengantin. Tetapi kami melakukannya setelah ibuku dan ayah Rati turun dari panggung dan pergi mengantri makanan. Kesannya seperti kebersamaan kita ini tidak ingin dilihat oleh ayah dan ibu kita masing-masing. Aku merasa bahwa Rati dan aku sependapat kalau kebersamaan kita tidak boleh ketahuan ayah dan ibu tanpa harus kong kali kong terlebih dahulu. Setelah kami bersalaman dengan pengantin, kami melanjutkan kebersamaan kami dengan memburu makanan-makanan yang masih tersedia, dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Jadi kami senang-senang bersama, tetapi ibuku dan ayah Rati tidak tahu kalau kami pun juga sedang bermesraan. Setelah kenyang dan asik sendiri, kami mengikuti rangkaian acara satu demi satu sampai pada saat acara lempar bunga. Rati memaksaku untuk ikut acara lempar bunga, dan yang bikin kaget, Rati malahan berkata, "Ikut Gipet, kamu harus dapetin bunganya untuk aku." Aku nggak mau tahu. Bicara manja namun tegas diselimuti kasih kecantikannya membuat aku tidak berpikir panjang. Tapi aku gagal mendapatkan bunga tersebut. Tetapi aku melihat senyum Rati yang lepas, karena mungkin melihat aku yang susah payah dapetin bunga untuk dia. Meskipun tidak berhasil, aku tahu dia senang. "Pet, kita harus tetap bersama ya. Aku sayang banget sama kamu." Aku tidak menyangka Rati memelukku dan bilang sayang ke aku. Setelah kejadian yang cukup absurd tetapi menyenangkan, kami pun kembali ke orang tua kami dan kembali menjadi orang yang baru kenal. Kami pamitan satu sama lain dan kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sekian